Selamat pagi semua, apa kabar kalian? Ibu harap semua tetap sehat ya. Oke, hari ini kita akan mulai pembelajaran kita di tahun ajaran yang baru, yaitu 2020-2021. Sebelumnya Ibu ucapkan selamat kepada kalian yang sudah naik kelas, terutama kelas 11 yang sudah naik ke kelas 12. Pastikan kalian sudah siap dengan alat tulis kalian, pulpennya, buku catatan, dan jangan lupa buku pegangan kalian. Kali ini kita pakai buku fisika kelas 12 dari Yudhistira. Ya, dalam video ini mungkin ada beberapa poin yang tidak Ibu jelaskan secara detail karena takut durasinya kepanjangan. Jadi kalau kalian ada yang kurang jelas, ada pertanyaan, boleh dicantumkan di kolom komentar. Nanti Ibu akan jawab. Oke, selamat belajar. Oke, kita masuk pada bab 1. Seperti pada buku pegangan kita, bab 1 itu judulnya arus listrik searah. Apa yang dimaksud dengan listrik arus searah? Yang perlu kalian ketahui bahwa arus listrik itu terbagi menjadi dua, yaitu arus listrik searah atau DC yang kepanjangannya direct current, dan yang kedua adalah arus listrik bolak-balik atau arus AC yang kepanjangannya alternating current. Apa sih perbedaan arus searah dan arus bolak-balik? Untuk lebih memahami, Ibu kasih contoh benda-benda yang ada di sekitar kalian ya. Coba perhatikan benda-benda berikut ini. Kumpulan alat atau benda berikut menggunakan arus searah, di mana salah satu contoh sumbernya itu berasal dari baterai. Kalau HP dengan laptop memang menggunakan sumber arus PLN, tetapi telah diubah menjadi arus DC melalui kabel charger kalian. Oke, coba bandingkan dengan kumpulan alat berikut ini, seperti televisi, kulkas, kipas angin, dan mesin cuci. Semuanya menggunakan sumber arus bolak-balik. Untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan berikut ya. Pada arus searah, elektron bergerak pada satu arah, yaitu dari kutub negatif ke kutub positif, atau disebut juga arusnya bergerak searah. Sedangkan pada arus bolak-balik, elektron bergerak secara bolak-balik, atau arusnya bergerak bolak-balik. Jangan keasikan dengar musik. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Kalian bisa buka halaman 3 buku cetak kalian. Arus listrik sebesar 2,5 ampere mengalir pada kawat penghantar selama 4 menit. Berapakah muatan yang mengalir melalui kawat itu? Berapa jumlah elektron yang mengalir jika muatan satu elektron adalah 1,6 kali 10-9? Jadi dari soal sudah kita bisa lihat arus I sama dengan 2,5 ampere. Kemudian selama 4 menit berarti delta T-nya 4 menit. Kita ubah ke dalam detik, itu berarti dikali 60 sama dengan 240 detik. Yang ditanyakan delta Q dan jumlah elektronnya.
Oke, kita lanjut di sini supaya kalian lebih gampang memahaminya. Dan adalah berapakah besar muatannya ya. Oke, sesuai dengan persamaan yang sudah kalian lihat sebelumnya, sambung I sama dengan delta Q per delta T. Delta Q per delta T. Nilai I-nya 2,5, tinggal kita masukkan 2,5 sama dengan delta Q-nya yang ditanyakan, jadi kita tulis saja per T. Kita masukkan yang satuannya titik 240 pindah ke ruas kiri, tinggal kita kasih naik 2,5 kali 240 sama dengan delta 2,5 dikali 240 itu adalah 600 sama dengan delta. Maka nilai delta Q adalah 600 coulomb. Oke, untuk bagian B yang ditanyakan adalah jumlah elektron. Yang perlu kalian ketahui bahwa satu buah elektron 1,6 kali 10 pangkat minus 19 coulomb. Nah sekarang kalau muatan totalnya sebesar 600 coulomb ya, jadi tadi di bagian A kita sudah dapat nilai bahwa Q-nya itu 600 coulomb. Nah itu berapa jumlah elektron? Jadi bisa kita tulis berapakah jumlah elektron sehingga menghasilkan 400 coulomb. Ingat, satu elektron itu 1,6 kali 10 pangkat minus 19 coulomb. Kembali sama dengan 600 coulomb. Jadi berapakah nilai X atau berapakah jumlahnya? Ini kita selesaikan. Berarti X sama dengan 600 coulomb per 1,6 kali 10 pangkat minus 19 coulomb. Jadi tidak bersatuan. Sama dengan 600 dibagi 1,6 itu 375. Ini per masih 10 pangkat minus 19. Oke, pangkat minus kita bawa ke atas jadi positif, jadi 19. Bentuk ini belum sesuai dengan aturan bilangan perpangkatan, jadi kita rubah menjadi 3,75 kali 10 pangkat. Jadi dari 375 kita ubah ke 3,75, itu berarti komanya maju 2 ya, berarti bilangan pangkatnya ditambah 2, berarti 21. Bulatkan menjadi 3,8 kali 10 pangkat 21. Inilah apakah hambatan sama dengan resistor? Pada dasarnya hambatan adalah sesuatu yang menghambat jalannya arus listrik. Sedangkan resistor? Ya, resistor adalah alat elektronika yang dibuat untuk menghambat jalannya arus. Jadi, resistor itu adalah hambatan. Tapi tidak semua hambatan adalah resistor. Karena ketika kita bilang hambatan, itu kita berbicara secara luas. Sedangkan resistor adalah bagian kecil dari salah satu hambatan. Oke, untuk materi kita kali ini, hambatan yang dimaksud adalah, jadi hambatan yang persamaannya ini nih, itu adalah daya hambat suatu bahan penghantar ya. Setiap bahan memiliki kemampuan untuk menghambat jalannya arus listrik atau elektron yang bergerak, itu berbeda-beda. Seperti yang kita lihat di persamaan, bahwa hambatan suatu kawat penghantar itu dipengaruhi oleh hambatan jenisnya. Jadi ini setiap bahan memiliki hambatan jenis yang berbeda-beda. Misalnya besi, aluminium,
Jadi tergantung dari apa bahannya. Oke, kemudian ada panjang kawat. Semakin panjang kawatnya, jadi kita lihat R berbanding lurus dengan L. Jadi kalau panjang kawatnya semakin panjang, maka R-nya juga semakin besar. Kemudian faktor yang ketiga adalah luas penampang kawat. Kalau penampangnya semakin luas, maka hambatannya semakin kecil. Seperti ketika kita jalan di jalan yang besar, maka peluang untuk macet itu kecil karena hambatannya tentu akan kecil. Seperti itu juga hambatan kawat. Untuk lebih lengkapnya pembahasan atau materi kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.